Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rafael Ernest sebagai pemateri pertama dan kedua, Pasti Haryansyah sebagai pemateri ketiga, Ariel Zaluku sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri sebagai pemateri kelima. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang industri matematik pada mata kuliah matematika terapan. Jadi pembahasan yang akan kami paparkan yaitu ada pernyataan perihal bilangan bulat, prinsip industri sederhana, prinsip industri yang dirampatkan, prinsip industri kuat, dan bentuk industri secara umum. Kedua, materi yang pertama akan dibawakan oleh Rafael Ernest. Terima kasih teman-teman telah bergabung dengan kesempatan pada saya. Materi yang pertama bilangan bulat. Sebelum masuk ke industri matematika, hal yang mendasar sebelum kita pelajari adalah bilangan bulat, karena dalam mencari industri matematika diperlukan dalam mencari solusi dalam industri matematika diperlukan bilangan bulat. Nah, adapun pernyataan tentang bilangan bulat, yang pertama itu definisinya, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan desimal atau bilangan koma. Yang kedua yaitu bilangan bulat adalah satuan dalam matematika yang abstrak. Yang ketiga adalah bilangan bulat dapat dikurangi, ditambah, dikalikan maupun dibagi. Adapun jenis-jenis bilangan bulat, yang pertama yaitu bilangan bulat positif, dan yang kedua bilangan bulat negatif. Adapun contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan contoh bilangan bulat negatif adalah -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat pasti muncul di sebelah kanan dari angka 0 dalam sebuah garis bilangan, dan angka negatif sebelah kiri dari angka 0 dalam garis bilangan. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama itu positif dibagi positif sama dengan positif. Yang kedua negatif dibagi negatif sama dengan positif. Yang ketiga negatif bagi positif sama dengan negatif. Adapun perkalian yaitu positif dikali positif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, dan negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, setelah menguasai bilangan bulat, kita bisa menyelesaikan industri matematika. Adapun sebelum masuk langkah-langkah pembuktian, apa sih itu industri matematika? Oke, gini, misalnya kita ingin menjumlahkan n buah bilangan asli pertama, kemudian kita nyari formulanya atau rumusnya dari berbagai sumber, dan ternyata kita menemukan sebuah rumus bahwa jumlah n buah bilangan asli pertama bisa ditentukan dengan rumus Sn sama dengan setengah n dikali n tambah 1. Nah, pernyataan apakah kalian percaya atau yakin bahwa rumus itu benar atau berlaku setiap bilangan asli n? Kita perlu sebuah tools untuk membuktikan kebenaran formula tersebut. Ya, salah satunya dengan menggunakan induksi matematika. Jadi kalau menurut bahasa buku, bisa dibilang induksi matematika adalah cara membuktikan suatu pernyataan Pn selalu benar untuk setiap bilangan asli n. Nah, langkah-langkah pembuktiannya yang pertama adalah misalkan dalam sebuah domino yang jatuh berurutan. Nah, langkah pertamanya adalah kita jatuhkan domino yang pertama. Begitu pula dengan induksi matematika, yang pertama kita lakukanlah dengan membuktikan P1 Pn adalah bernilai benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, jika domino yang pertama jatuh, maka domino selanjutnya pasti akan jatuh kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa disimpulkan jika domino ke K jatuh, maka domino ke K plus 1 juga harus jatuh. Dengan demikian kita bisa menjamin bahwa seluruh domino dalam deretan tersebut bisa pasti jatuh. Demikian juga dalam industri matematika, kita harus membuktikan PK benar, maka PK plus 1 juga harus benar. Dengan terbuktinya pernyataan ini, kita dapat menjamin pernyataan Pn selalu benar di setiap bilangan asli.
kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, buktikan bahwa setiap bilangan asli n berlaku untuk 1 plus 2 plus 3 plus titik sampai plus n sama dengan setengah n dikali n tambah 1. Nah, kita gunakan induksi matematika dengan Pn sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus sampai ke n sama dengan setengah n dikali n tambah 1. Yang pertama kita membuktikan dengan kebenaran P1. Nah, P1 sama dengan 1 sama dengan setengah n-nya itu 1 setengah kali 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan setengah kali 1 kali 2, jadi setengah kali 2 sama dengan 1. Maka jawaban yang pertama itu benar. Yang kedua, kita asumsikan PK benar. PK sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K sama dengan setengah K dikali K tambah 1. Nah, dengan menggunakan hal di atas, kita membuktikan PK plus 1, yaitu PK plus 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K tambah K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1. Dari pernyataan terakhir, maka ruas kiri, kita ambil ruas kiri terlebih dahulu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah K tambah, itu kan sudah ada dapat di atas tuh, yang pertama kita asumsikan PK benar. Maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah K itu sama dengan setengah K dikali K tambah 1. Nah, kita masuk ke ruas kiri, baru ditambah K plus 1. Jadi hasilnya adalah setengah K dikali K plus 1 ditambah K plus 1. Nah, ini bisa kita faktorkan, K plus 1 nya kita keluarin sehingga hasilnya menjadi K plus 1 dikali setengah K plus 1. Nah, dari sini juga kita bisa keluarin setengahnya, sehingga demikian setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, setelah dapat ruas kiri, kita mencari ruas kanannya. Ruas kanannya kan terdapat di pembuktian PK plus 1, yaitu setengah K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Sehingga kita bisa dapat hasilnya setengah K plus 1 dikali K plus 2. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan asli ke n. Jadi setiap bilangan asli n itu benar. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi yang dirampatkan adalah perluasan dari prinsip induksi matematika biasa. Prinsip induksi matematika merujuk pada suatu konsep yang mirip dengan efek domino, di mana membuktikan kebenaran untuk satu langkah adalah secara otomatis membuktikan kebenaran untuk langkah-langkah berikutnya. Konsep ini dapat diibaratkan seperti efek berantai dari suatu pernyataan ke pernyataan berikutnya. Prinsip induksi yang dirampatkan lebih cocok digunakan dalam kasus-kasus berikut. 1. Masalah rekursif. Jika suatu pernyataan bergantung pada lebih dari satu nilai sebelumnya, seperti dalam deret Fibonacci. Yang kedua, struktur data. Banyak algoritma seperti pohon biner menggunakan bentuk induksi ini. Yang ketiga, pembagian dan kelipatan. Jika suatu properti melibatkan kelipatan tertentu atas sifat bagi.
prinsip induksi yang dirapatkan. Misalkan, Pn adalah suatu pernyataan yang bergantung pada bilangan bulat positif n. Jika kita dapat membuktikan bahwa satu basis induksinya pernyataan P1, P2 hingga Pk benar untuk beberapa bilangan bulat positif awal K. Yang kedua adalah langkah induksi. Jika Pn benar untuk semua K nilai sebelumnya, misalnya Pn dikurang K, Pn dikurang K tambah 1 hingga Pn dikurang 1, maka Pn juga benar. Maka pernyataan Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n lebih besar atau sama dengan K. Contohnya, buktikan bahwa suku Kn dari garis Fibonacci memenuhi Fn lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat n untuk semua n lebih besar atau sama dengan 1. Jawab. Bukti dengan induksi yang dirapatkan. Basis induksi. Untuk n sama dengan 1, F1 sama dengan 1 lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 adalah benar. Untuk n sama dengan 2, F2 sama dengan 1 lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 benar. Langkah induksi. Misalkan untuk semua n lebih kecil atau sama dengan K berlaku Fn lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat n. Kita buktikan bahwa Fk ditambah 1 lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K ditambah 1. Dengan definisi deret Fibonacci, Fk ditambah 1 sama dengan Fk ditambah Fk dikurang 1. Dengan asumsi induksi, Fk lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K, Fk dikurang 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K dikurang 1. Sehingga Fk ditambah 1 sama dengan Fk lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K dikurang 1 lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K ditambah 1. Maka Pn benar untuk semua n. Terima kasih, saya serahkan ke metode selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip induksi kuat. Prinsip induksi kuat adalah salah satu bentuk dari induksi matematika yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan Pn benar untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar atau sama dengan suatu bilangan bulat tertentu, yaitu n0. Prinsip induksi kuat memungkinkan kita menggunakan semua kasus sebelumnya untuk membuktikan kebenaran kasus saat ini, bukan hanya kasus sebelumnya yang langsung mendahului. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa poin yang pertama itu Pn0 benar, dan nomor 2 jika Pn0 plus 1 sampai ke Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari n0. Masuk pada contoh pertama. Bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n dari n lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Masuk ke penyelesaian. Yang pertama itu basis induksi. Jika n sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima, dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Lalu masuk ke langkah induksi. Misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3 sampai n dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih awal bilangan prima adalah benar atau hipotesis induksi. Kita perlu menunjukkan bahwa n plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, dan ada 2 kemungkinan nilai n plus 1. Masuk pada contoh kedua, yaitu gunakan prinsip induksi kuat untuk membuktikan bahwa untuk menyelesaikan suatu puzzle dengan n potongan diperlukan n-1 langkah. Penyelesaiannya itu misalkan Pn
untuk menyelesaikan suatu puzzle dengan n potongan diperlukan n-1 langkah. Masuk pada basis induksi. Untuk puzzle dengan satu potongan tidak diperlukan langkah untuk menyelesaikannya, jadi P1 adalah benar. Lalu masuk pada langkah induksi. Andaikan P1, P2, P3 sampai Pn benar, artinya untuk menyelesaikan puzzle dengan n0 sama dengan 1, 2, 3 sampai n, potongan diperlukan n-1 langkah. Akan ditunjukkan bahwa puzzle dengan n plus 1 potongan memerlukan n langkah untuk menyelesaikannya. Lalu bagi n plus 1 potongan menjadi dua bagian, yaitu n1 dan n2, sehingga dapat hasil n plus 1 sama dengan n1 plus n2. Berdasarkan hipotesis induksi, untuk menyelesaikan puzzle dengan n1 potongan diperlukan n1 min 1 langkah, dan n2 potongan diperlukan n2 min 1 langkah. Ditambah dengan satu langkah terakhir untuk menyatukan n1 dan n2, maka diperoleh n1 kurang n1 plus n2 kurang 1 plus 1 sama dengan n1 plus n2 kurang 2 plus 1 sama dengan n plus 1 kurang 1 sama dengan n. Jadi Pn plus 1 benar untuk semua n lebih dari 1. Kesimpulan, karena P1 dan Pn plus 1 benar untuk semua n lebih dari 1, maka Pn benar untuk setiap bilangan bulat positif n. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan puzzle dengan n potongan diperlukan n plus 1 langkah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Keisha. Untuk induksi secara umum, relasi biner kurang dari pada himpunan X dikatakan terurut dengan baik bila memiliki properti sebagai berikut. Yang pertama, diberikan X, Y, Z elemen X, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari X, maka X kurang dari Z. Yang kedua, diberikan X, Y elemen X. Salah satu dari kemungkinan ini benar apabila X kurang dari Y, atau Y kurang dari X, atau X sama dengan Y. Yang ketiga, jika A adalah himpunan bagian tidak kosong dari X, terdapat elemen X bagian dari A, sedemikian hingga X kurang dari lebih sama dengan Y untuk semua Y elemen A. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tidak kosong dan X mengandung elemen terkecil. Misalkan, X terurut dengan baik oleh relasi biner kurang dari, dan Px adalah pernyataan perihal X dari X. Px benar untuk semua X elemen X jika memenuhi dua prinsip. Yang pertama, Px0 benar, yang dalam hal ini X0 adalah elemen terkecil. Yang kedua, jika Py benar untuk Y kurang dari Y, untuk Y kurang dari X, maka Px benar untuk setiap X lebih dari X0 di dalam X, sehingga Px benar untuk semua X elemen X. Jadi, dua prinsip ini yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan induksi matematika.
Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah induksi matematika adalah metode pembuktian yang sangat kuat dan sistematis, yang bekerja berdasarkan prinsip bahwa jika suatu pernyataan benar untuk nilai awal dan tetap benar dari satu nilai ke nilai berikutnya, maka pernyataan itu memahami berbagai bentuk induksi atau sederhana, dirampatkan, dan kuat, kita dapat menerapkannya dalam berbagai cabang matematika dan ilmu komputer untuk membuktikan banyak konsep penting. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau perkataan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.